Perkenalkan, nama saya Siti Jurajun Nafiroh. Saya dari kelas PGM IB semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan implikasinya bagi pembelajaran. Di sini saya membuat ini untuk melengkapi atau menyelesaikan salah satu tugas UAS. Oke, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dan aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Oke, sekarang kita membahas faktor-faktornya dulu, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Satu, faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri peserta didik itu yang meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan setempat. Faktor internal ini ada dua, yaitu faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, contohnya keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Sedangkan faktor psikologis adalah yang berkaitan dengan hal-hal kejiwaan atau kapasitas mental atau emosi. Beberapa faktor psikologis yang utama mengenai pembelajaran adalah kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Sekarang kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor biologis, faktor fisik, faktor ekonomis, faktor kultural, faktor edukatif, dan faktor religius. Faktor biologis dapat diartikan sebagai faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seseorang anak pada awal kehidupannya. Sedangkan faktor fisik yaitu pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke faktor ekonomis atau status sosial ekonomi. Dalam proses perkembangannya, berapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya. Biaya untuk makan, biaya untuk minum, dan untuk yang lain seperti sekolah, itu juga termasuk dengan faktor ekonomi. Yang selanjutnya ada faktor kultural. Jika dihitung ada puluhan bahkan ratusan kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Selanjutnya faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Yang terakhir ada faktor religius, yaitu proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya. Yang terakhir kita akan membahas aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Nomor 1, implikasi perkembangan biologis dan perseptual secara fisik. Yang kedua ada implikasi perkembangan intelektual yang kaitannya dengan potensi otak manusia. Yang ketiga ada implikasi perkembangan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat ada implikasi perkembangan kreativitas yang berkaitan dengan kemampuan berpikir seseorang. Yang kelima ada implikasi perkembangan sosial manusia yang menurutnya ini sudah ada sejak bayi atau sejak masih kecil ya. Yang keenam ini implikasi perkembangan emosional. Yang ketujuh ada implikasi perkembangan moral. Yang kedelapan ada implikasi perkembangan spiritual anak-anak yang sebenarnya ini telah dimiliki sejak lahir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.